beliau dikenal orang yang gembira, ceria. Jadi bisa dibayangkan ya, hidup tirakat sangat sederhana, tapi tiap hari gembira. Itu tipe beliau. Bahkan sampai akhir hidup beliau, waktu mau meninggal, itu beliau meninggal itu karena sakit ginjal. Jadi beliau kesakitan kalau kencing, kesakitan. Jadi mungkin ada batu ginjal di saluran kencingnya, yang itu harusnya sangat sakit, tapi di beberapa surat terakhir pada sahabat-sahabatnya itu masih ceria. Jadi kalimat-kalimatnya itu masih kalimat yang gembira. Nah, itu tipenya Epicurus. Ngaji bulan ini gimana sih caranya hidup tenang. Malam ini kita awali dari Yunani, tokoh yang mungkin beberapa 2 atau 3 kali pernah kita bahas. Malam hari ini kita fokuskan ke bagian tertentu dari pikiran beliau, khususnya yang berhubungan dengan kesenangan dan ketenangan. Tokoh ini dikenal sebagai pelopor aliran Epikureanisme. Aliran ini pada zamannya saingan beratnya aliran Stoikisme, yang teman-teman mengidolakan sekali belakangan ya. Ini pikiran-pikiran, aliran-aliran yang berhubungan dengan orang galau. Jadi yang ada masalah, ingin tenang, menemukan jalan hidup yang baik, dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti dalam persaingan itu, dalam tanda petik, ya harus diakui aliran Epikureanisme ini kalah karena beberapa gagasannya memang agak kontroversial, berbeda dengan aliran Stoik. Khususnya tentang Tuhan, tentang religiusitas agama. Cuma Epikuros lebih realistis dalam pandangan-pandangannya tentang Tuhan, agama, termasuk tentang kematian. Tapi beliau juga punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Orang sering menyebut aliran Epikureanisme ini aliran hedonisme kuno, yang sifatnya lebih moderat. Hedonisme itu yang orang mendefinisikannya aliran yang hidup yang hanya ingin cari senang-senang saja. Tapi apa ya ndak boleh orang nyari senang, wong natural saja kan. Apa ada di sini yang ingin hidup, Pak saya ndak ingin senang, kan ndak ada. Kalau masih waras tetap ingin senang. Nah itu nanti dibahas panjang oleh Epicurus. Seperti apa sih kesenangan hidup itu. Jadi beliau ini kelahiran sekitar 341 sebelum Masehi, nanti meninggalnya 270-an sebelum Masehi. Jadi ini termasuk para filosof klasik, meskipun setelah eranya Plato, Aristoteles. Nanti ada beberapa yang unik dari gaya hidup beliau. Beliau nanti mendirikan pondok, kalau bahasa hari ini ya, semacam asrama pendidikan khusus yang namanya Kepos. Kepos itu artinya kebun. Nanti beliau dengan murid-muridnya memang merancang, kalau miliknya Aristoteles, miliknya Plato Academia, Aristoteles Lyceum, itu kan memang mirip kampus, tapi yang dilakukan oleh Epicurus ini mirip pondok pesantren zaman sekarang ya. Jadi hidup bersama dengan santri-santrinya, kemudian mendidik secara langsung dan mencontohkan. Jadi ini kalau bahasa hari ini mungkin kiai besar pada zamannya. Cuma di Yunani ya bukan Islam. Makanya meskipun
Beliau ndak ada KH-nya, jadi jangan sampai nanti Kiai Haji Epikuros itu jadi lucu. Karena punya pesantren beliau. Baik, ada quote unik tentang Epikuros ini. Ini dari murid-muridnya. Life as though the eye of Epikuros were upon thee. Hiduplah seolah-olah mata Epikuros sedang mengamatimu. Ini murid-muridnya sangat mengagumkan gurunya. Jadi, ayo kita hidup dengan baik seolah-olah guru kita ini senantiasa melihat kita. Dan ini kemudian jadi quote yang populer di Yunani saat itu, di Athena saat itu. Ini saya bayangkan kayak mungkin banyak di antara kita hari ini yang masang fotonya gurunya di rumah. Jadi biar hidupnya lebih terkendali kalau lihat gurunya, wah malu mau melakukan yang jelek-jelek kan gitu. Oke ya, kalau sekarang kan kalian enggak, fotonya enggak kalian pasang, cuma kalian minta selfie saja. Dan itu pun ya enggak jelas buat apa kalian bolak-balik minta selfie. Baik, beliau ini muridnya Demokritos, mempelajari pikiran-pikirannya Demokritos. Sebenarnya tidak langsung dari Demokritos, ya yang melanjutkan ajaran Demokritos, kemudian belajar tentang kesenangan dari Aristippus, dan belajar tentang kebijaksanaan dalam gagasan-gagasannya Sokrates. Beliau ini dikenal orang yang sangat sederhana hidupnya. Ini kalau bahasa kita mungkin beliau memang orang yang tirakatnya kuat. Beliau kalau makan hanya air sama sepotong roti kecil. Kalau ingin makan enak, pesta-pesta, ya di pondoknya, di asramanya, itu cuma ditambah keju sedikit. Nah itu sudah pesta, itu makan enak sudah. Jadi roti tambah keju sedikit, minumnya air putih. Toh begitu gagasan-gagasan beliau dikenal gagasan dalam tanda petik hedonistik, mengejar kesenangan hidup. Meskipun cara beliau mendefinisikan kesenangan itu mungkin beda dengan bayangan kita. Baik, beliau dikenal orang yang gembira, ceria. Jadi bisa dibayangkan ya, hidup tirakat, sangat sederhana, tapi tiap hari gembira. Itu tipe beliau. Bahkan sampai akhir hidup beliau, waktu mau meninggal, itu beliau meninggal itu karena sakit ginjal. Jadi beliau kesakitan kalau kencing, kesakitan. Jadi mungkin ada batu ginjal di saluran kencingnya, yang itu harusnya sangat sakit, tapi di beberapa surat terakhir pada sahabat-sahabatnya itu masih ceria. Jadi kalimat-kalimatnya itu masih kalimat yang gembira. Nah, itu tipenya Epikuros. Bahkan beliau sampai pernah mengalami diusir oleh warga masyarakatnya karena dianggap pikiran-pikirannya kontroversial. Itu pun beliau masih ceria. Itu. Jadi kalau kalian bisa seperti beliau, hidupmu bahagia. Bisa sederhana, tirakat tapi ceria. Ini kombinasi yang langka.